Oke, sabar. Jadi Tuhan meninggal. Dia meninggal itu ditabrak sama mobil pickup bawa sayur waktu itu. Tahu udah samping jadi rusuk ini patah. Begitu, jadi muka tuh hancur. Waktu kita tanya ibu itu bilang kayaknya meninggal Pak. Jadi HP ini saya bawa, tas-tasnya yang nggak tahu dibawa sama siapa, tapi dibawa sama orang. Otomatis kan kita cari sih ketemu dong. Kita malam itu kita muter-muter di Ancol sampai ke mana sih ketemu. Akhirnya kita cari masuk terakhir di Husada. Husada di Mangga Besar itu. Kita masuk Husada, kayaknya kita pikir saya tahu mau kemana tuh. Kita parkir mobil di situ, ya kita berdoa di situ. Kita berdoa dengan Tuhan dari mulai jam 6 pagi itu kita berdoa. Sampai ada setengah 10 Pak, setengah 10. Jadi beta menangis dengan Tuhan, kita bilang Tuhan beta percaya dia akan hidup sekalipun dia mati. Amin. Ya, akhirnya puji Tuhan ya. Jadi orang-orang itu sudah persiapkan untuk penguburan. Jadi karena orang ini baik, bapak ini baik ya, dia orang Bogor. Antua ini baik, Antua berjalan cari rumah sakit untuk makanya bawa dia ke rumah sakit. Ternyata setiap bawa rumah sakit tolak karena meninggal. Ada bapak ini udah meninggal setelah kejadian nggak lama dia mati. Akhirnya bapak ini karena terlanjur udah mayat di dalam mobil, ternyata dia bawa ke Bogor. Jadi kita belum tahu dia di Bogor. Jadi sudah persiapan semua, pemakaman sudah dikafanin segala macam. Jam 10 pagi dia bangkit. Jam 10 pagi itu dia udah dikafani itu dia bangkit. Sabar. Jadi saudara-saudara ini setelah istrinya ditabrak dan divonis meninggal, lalu dikafani dengan Islam ya, secara Islam tiba-tiba istrinya bangkit. Wih. Ya bangkit biasa. Waktu itu dia minta pulpen sama kertas. Waktu dia bangkit orang pada lari. Pocong bangkit. Pocong subangkit tuh. Pocong bangkit. Lalu orang lari. Karena belum pernah terjadi nih mayat bangkit di rumah sakit, kabar mayat soalnya itu. Lalu. Akhirnya dia minta kertas, minta pena, dia tulis nomor HP. Akhirnya begitu tulis don telepon bahwa istri bapak ya semalam kecelakaan meninggal, tapi alhamdulillah dia hidup lagi. Akhirnya masuk dalam ruang perawatan sekitar 2 jam. 2 jam ternyata waktu dong buka kafan, dia muka kan hancur itu, muka hancur, tulang-tulang rusuk patah. Waktu buka kafan yang anehnya dia muka bersih seperti orang tidak pernah kecelakaan. Muka mulus seperti biasa. Jadi itu mujizat kedua ya. Itu pertama dia bangkit dari kematian. Lalu mujizat kedua muka yang tadinya hancur jadi bersih, kembali pulih lagi seperti biasa. Akhirnya bawa ruang perawatan, 2 jam kemudian periksa ternyata hidup lagi. Periksa segala macam hidup lagi. Ya, jadi orang itu akhirnya bawa ke rumah. Ya, sampai jam 2 sore ke rumah. Jadi yang dia tuh kayak agak sedikit heran ya gitu kan, karena dia habis dari surga gitu kan. Datang ke bumi kan dia bingung ini kok jadi begini gitu. Dia ngomong. Dia ngomong apa-apa. Jadi istilahnya rohnya tuh dibawa ke surga gitu dia ya. Dia diam gitu kan. Pada akhirnya jam 12 malam. Jadi dia ini sudah biasa kalau kalau dia sholat kan kita sering tunggu gitu. Jadi kalau dia mau sholat tahajud kah, dia mau sholat apa kah, beta selalu temanin dia di situ. Jadi pada waktu itu jam 12 malam itu dia mulai sholat. Kita pikir dia sholat tahajud kali, tapi kan kok dia sering pakai sajadah, dia sering pakai baju-baju yang panjang-panjang itu. Loh, kenapa dia sholat begini, duduknya kok beda gitu. Ya akhirnya kita sering ngomong juga. Setelah dia selesai ada 1 jam kemudian, setelah berdoa, tadi kamu kenapa? Dia bilang saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waduh, beta menangis. Baru dia cerita tentang kematian dia. Dia cerita waktu dia kecelakaan itu, yang lama kemudian dia meninggal, kejang-kejang mati karena patah tulang gitu kan. Dan dia bilang waktu itu ketika ditabrak mati, rohnya kan pasti naik. Dia berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya, dia kan saya bisa. Ini baterainya penambah baterai supaya masuk dalam itu saya bisa. Ya ampun, akhirnya dia lihat ada manusia besar, baju putih besar, dia cinta itu malaikat. Malaikat 2 orang begitu besar 15 meter, dia bilang itu langsung bawa dia bagian putih, langsung bawa dia dong kasih lihat segala sesuatu yang neraka itu ke dia.
dong dia lihat orang disiksa, orang dibakar, orang ditusuk-tusuk, dia lihat tangisan dan orang berteriak tidak ada habisnya. Orang berteriak panas setiap waktu, orang berteriak panas setiap waktu, orang berteriak panas. Dia lihat ya apa aja, dia lihat bapak di situ, dia lihat perempuan di situ. Oh, dia lihat dia pun bapak dan dia pun Lalu kata kepala itu dia bilang jangan pernah komunitaskan air mata. Ketika komunitaskan air matamu, seluruh neraka ini pasti dingin. Wow. Akhirnya saya sama nangis. Dia diam aja tuh, akhirnya setelah malaikat itu bawa dia sampai ke neraka dulu, baru malaikat bawa dia ke Firdaus. Taman Firdaus. Ya, jadi karena dia ini Islam, mantan Islam, pada sing tahu. Apa itu taman itu bagus sekali itu. Dia lihat segala sesuatu yang bagus-bagus itu. Akhirnya malaikat bawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus. Jadi ketika dia bilang dia injak yang nama lantai surga, dia bilang saya nggak tahu itu lantainya kok dari permata-permata yang bagus-bagus. Dari emas kan kita bilang ya. Dia lihat semua permata-permata, lantainya aja itu dia lihat. Wow. Sampai pada akhirnya benar-benar dia lihat segala sesuatu yang bagus itu. Sampai pada akhirnya malaikat bawa dia ketemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada dia. Tuhan bilang, bukan ke aku yang datang kepadamu, ya kan dalam mimpimu itu. Itulah aku, kata Tuhan. Oh, terus dia lihat tangisan, dia ada tangisan di bumi. Dia bilang, Tuhan, siapakah yang menangis di bumi itu? Lalu ada tangisan. Lalu kata, itulah suamimu. Karena tangisan dan doa suamimu, kembali ke bumi, hidup lagi dia. Wow. Langsung dia hidup lagi. Luar biasa. Sampai hari ini dia hidup. Jadi puji Tuhan dia bangkit kemudian dari 2 minggu kemudian dia dibaptis dan sekarang dia di gereja, dia sekarang melayani dan dia sekarang setia dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nama metua siapa Bu kalau sing berarti? Dia nama Nadia. Nadia. Ya, Nadia. Beta pun adik perempuan nama Nadia lagi. Wow. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Matius. Jadi saudara-saudara kekasih. Dia memfoto waktu itu. Iya, inilah foto dari istri Pak Matius sebelum masuk Kristen. Haleluya. Itu dia. Jadi pagi ini kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan telah atur. Amin. Jadi kesaksian yang luar biasa. Saya ikuti terus. Saya akan minta izin Pak Matius untuk diposting nanti di YouTube, di vlog saya, kesaksian Pak Matius. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Pak Matius, terima kasih. Semoga Tuhan memakai Bapak dan keluarga menjadi saksinya, dan anak-anak juga ya Pak Matius ya, dan istri sekalian. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara, ikuti terus vlog kami. Sampai berjumpa di vlog yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Matius ada kata-kata mungkin untuk semua, mungkin orang-orang yang belum percaya atau bagaimana? Saya pesan saya satu buat seluruh jemaat atau semua hamba Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam segala keadaan, apapun kita, susah maupun apapun. Yesus tetaplah Yesus, dialah tetap Tuhan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Jadi ingat tadi kesaksian Bapak Matius sempat ingin menyangkal Tuhan, tapi rencana Tuhan tuh selalu lebih baik. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati.